Nah ini lagi, waduh, mantep ya motornya, ban Avanza itu nih. Tuh, ban Avanza ini mas. Tuh, pelek Avanza ini. Pelek Avanza ring 14. Waduh, ini neng alun-alun mana tadi? Alun-alun selatan ya. Wetan apa mas? Selatan. Oh selatan. Timur kan? Alun-alun selatan. Alun selatan sisi timur. Ban Avanza kalau pelek Avanza. Bapak Ibu subscriber stroker harus bahagia. Nah, siang hari ini saya ada di alun-alun selatan ya Mas ya? Selatan Jogja, kota Jogja. Kota Yogyakarta. Waduh, saya seneng banget nih pagi ini disuguhi Mas siapa? Mas kenalkan dulu Mas. Ya, nama saya Ambar, tetapi nama di jalanan itu ada di Mas Abe saya. Mas Abe. Mas Abe. J. Mas Ambar atau Mas Abe. Enak kan panggil apa nih Mas? Mas Abe aja nggak apa-apa. Mas Abe lebih kenal. Tadi saya lihat itu motornya, lihat motornya. Nah, luar biasa. Ini ada ininya Mas, ada apa komunitas motor ini ada? Ada di Jogja itu. Ada namanya KMD. Komunitas Motor Difabel. Komunitas motor difabel. Ya, itu teman-teman stroke aja atau? Enggak, macam-macam, ada stroker, ada orang-orang dari kawan-kawan kena serangan stroke-nya atau bagaimana? Stroke apa Mas? Kalau saya 2019 ya saya di waktu itu pagi saya bangun tidur setelah mandi itu kan ngambil celana di lemari. Ya, lemari ngambil celana agak jongkok itu kan, terus beri agak pusing, tetapi setelah itu hilang. Nah, terus saya duduk di depan masih ngerokok, masih minum teh, makan bakmi mihun. Wah, iya. Terus setelah itu saya pakai baju ganti, saya ke kantor absen. Ada briefing sampai jam 10-an itu nggak ada kerjaan saya langsung ke Wonosari, karena ke Wonosari saya kan punya satu kerjaan Pak, saya punya proyek di sana. Oh, nah, berarti kontraktor apa Mas? Enggak, ya ada kecil-kecilan di sana. Oh, iya. Terus saya pulang di jalan sama motor, pakai motor nggak besar itu, saya pulang sampai di Wonosari di daerah Sambi Pitu. Nah, itu saya kok nganan-nganan itu nggak enak, terus saya berhenti. Mungkin lapar itu loh. Mungkin lapar perkiraan saya. Nah, setelah itu saya berhenti, saya ngambil, loh kok pusing banget. Terus muntah, saya sempat tidur. Oh, itu muntah? Ya, muntah. Saya sempat tidur, istri saya itu terus nyusul saya pakai mobil jemput, terus sama adik terus masuk di satu rumah sakit di Jogja. Tuh, hampir maghrib itu. Nah, waktu itu saya sudah feeling Pak, sebenarnya saya sudah feeling. Wah ini Ambar ini pasti saya feeling itu kok arahnya ke sana saya. Saya feeling yang merasakan saya. Terus saya waktu itu sama perawat minta dokter saraf sama dokter dalam, tapi sama perawatnya sudah berpikiran positif saya. Paginya saya di CT scan, ternyata baru ketahuan kalau ada penyumbatan di kiri saya. Nah, pengaruhnya di kanan. Saya di rumah sakit 6 hari, pulang itu masih pusing. Saya bed rest itu sekitar 1 bulanan. Bed rest 1 bulan enggak kemana-mana, saya di tempat tidur saja bed rest. Tempat tidur 1 bulan? 1 bulan, dirawat istri saya. Nah, terus saya berpikir karena yang saya simbah-simbahnya itu nggak ada yang sakit seperti saya, bahkan lumpuh itu nggak ada. Makanya saya harus bangkit. Anak-anak saya masih kecil,
perempuan 2 itu masih kecil waktu itu, yang masih SD, yang satu tuh masih umur sekitar 2 tahun. Oh, masih anak-anak Ya. masih kecil janji Mas. Saya harus bangkit ini, saya harus bangkit. Saya berlatih. Ada teman saya terapis, itu terapis itu dia manasi saya pakai listrik dan saya dilatih untuk jalan. Pakai listrik maksudnya diangetin enggak, jadi strum. Oh, Strum. stroke. Nggih. Saya berlatih jalan. Ketika itu istri melihat saya di tempat itu kok nggak ada, saya terkejut. Saya baru saja dari kamar mandi itu. Tuh, istrinya tanya, loh sudah bisa jalan? Sudah, saya harus memaksakan diri, saya harus berlatih. Itu waktu sebulan tuh Mas. Ya, sebulan lebih. Udah sebulan lebih. Makanya, tetapi istri sama dokter saya itu kan memberikan masukan kepada saya. Janganlah tergantung kepada alat bantu. Janganlah tergantung pada alat Ya, bantu. jadi saya harus mandiri. Saya harus belajar mandiri. jalan. Nggih. Nah, rumah saya itu kan depannya agak miring ya jalannya itu kan. Saya bisa Waduh. turun. Wahai. Saya bisa turun. Waduh, saya saya jalan. Ya, saya latihan jalan sampai jalan kampung, pulang, terus bangun pulang. Seperti itu. Nah, memang apa ya? Perjuangan itu memang berat, tetapi itu harus kita lalui, Pak. Harus kita lalui dan kita jalani. Yang jelas seperti itu, dan harus ada semangat. Semangat. Obat terapi itu hanya faktor penunjang kalau saya berpikir loh. Itu penunjang. Tetapi yang paling utama obat kita adalah semangat kita. Dari hati pikiran ya, dari hati pikiran. Jadi kalau mau dokternya bagus, obatnya bagus, terapinya bagus, tapi kalau kita tidak punya semangat, tidak akan ada perbaikan. Kita berpikir tidak usah kita mengejar kesembuhan total ketika sebelum kita sakit, nggak usah. Jadi kalau sudah bisa mencapai 90%, menurut saya itu sudah bagus, istimewa. Yang jelas kalau kita sebagai penyintas stroke seperti ini, itu kita bisa mandiri, itu sudah bagus, itu sudah istimewa. Bisa mandiri itu sudah bagus, ya. Istimewa. Kita bisa ke kamar mandi sendiri, bisa duduk di depan sendiri, bisa mengambil air minum sendiri, bahkan kita bisa makan pun sendiri. Itu sudah istimewa, menurut saya loh. Tapi menurut sahabat-sahabat itu mungkin ada yang berbeda. Tapi kalau menurut saya, pengalaman saya dan saya membaca itu ya seperti itu. Ya, saya pakai motor roda 3 itu. Ini motor roda 3 ini ya. Roda 3. Wah. Ya harus diakui. Keren ini. Gitu loh. Harus diakui. Ini motor peleknya besar banget ya Mas ya? Ya. Itu pelek mobil itu, Pak. Pelek mobil pakai Avanza kalau nggak salah. Avanza itu ring 14. Ya silakan kalau mau coba. Ya mau mencontoh juga nggak apa-apa gitu. Karena ini menjadi prototipe loh. Prototipe. Dari segi keamanan masuk, dari estetika seni itu juga masuk. Gitu. Ini ada remnya itu ya di. Ada, saya buat rem belakang. Jadi rem kanan ya Mas ya? Ya, itu kaki itu belakang. Gitu. Oh, ini Mas ya, luar biasa Mas. Mas Sambar, kalau tadi sebulan di Bertes ya Mas ya? Jadi mulai tadi jalan tuh udah berapa bulan Mas tadi latihan untuk belajar mandi? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Hampir 2 bulanan saya. Dengan waktu itu terapi listrik stroke. Terus akupuntur saya juga. Oke. Kalau saya terapi itu sudah sampai mana-mana, Pak. Sampai mana-mana. Betul. Ya lebih baik kita jangan mengobati tapi mencegah. Lebih baik ya. Tapi kalau kita sudah mengalami seperti ini ya kita harus memproteksi diri gitu. Proteksi gitu. Ya, dan yang paling utama adalah kita harus menerima kenyataan ini. Oh, jadi harus menerima, ikhlas. Ya, ikhlas. Damai ya, dengan diri kita. Betul. Gitu. Ya. Kodratullah, kodratnya alam, kodratnya apa yang diberikan Tuhan kepada kita seperti ini ya harus kita terima. Kita harus terima. Kita jangan melawan itu. Jangan. Dulu kita mungkin bisa ya, apa-apa bisa.
Bisa sendiri aktivitas pokoknya. bisa Luas, semua. ya. Tetapi kan kita sekarang terbatas. Ya ini kondisi kita seperti ini gitu loh. Itu harus kita terima itu. Nggak apa-apa. Terima dan kita Iya, berdamai ya, iya, menikmati dan ya. kita harus dengan orang lain nggak usah malu lah, nggak usah minder, jangan. Nggak usah minder ya. Nggak usah malu. Itu kan salah satu bahwa itu adalah terapi mental kita. Terapi mental ya Mas ya. Kita bergaul, bersosialisasi dengan orang lain yang sehat itu adalah terapi mental. Terapi mental. Saya dengan kondisi seperti ini, saya ada beberapa kemarin saya mengisi materi di salah satu komunitas di hotel itu ya kalau mau dengan kondisi saya seperti ini ya nggak apa-apa, kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa, saya santai saja gitu loh. Jadi saya bisa memberikan satu materi pelatihan itu. Luar biasa ya. Ya harus kita jalani itu. Malah memberikan motivasi untuk orang sehat nih Mas, Ya, berarti. justru audiens saya orang-orang sehat. Orang-orang sehat. Karena pernah ada pejabat itu, nggak apa-apa itu. Dan saya dengan komunitas dari teman-teman stroker ini di Jogja itu juga saya sering kok Jogja, Solo naik kereta itu. Naik kereta itu anak-anak stroker semua. Waduh. Ya, kumpul di Solo sama stroker Solo itu. Jalan bareng-bareng ya. Jalan bareng ya. Iya. Apa ya asik menurut Asik kita. ya. Menurut saya asik teman. gitu. Padahal mungkin belum satu sama lain belum kenal ya. Kita Ya bisa, belum kenal. Kita iya. ini kita hanya lewat sosial media. Iya. Tapi kita janjian. Aku mau ke Solo ya. Solo kita naik kereta. Waduh. Jogja Solo itu kan naik kereta murah sekarang. Bersih murah itu. Dan mendukung untuk orang-orang seperti kita mendukung gitu. Pelayanannya bagus. Jadi yuk kita bangkit gitu loh. Kita bangkit. Mungkin secara ekonomi kita hancur ya. Pasti itu. Pasti ya Pak. Tidak ada yang nggak hancur. Pasti hancur. Kalau tidak hancur itu pasti dulunya punya usaha yang tinggi. Bagus. Ada gitu. tabungan banyak. Ya, bos-bos itu mungkin. Tapi seperti saya lah. Ya, dulu saya karyawan sebuah kantor. Istri saya waktu itu juga tak suruh tidak bekerja, hanya di rumah ngurusi rumah tangga, ngurusi anak istri. Tapi ketika saya seperti ini, istrinya sekarang bekerja. Jadi istri bekerja. Ya, istrinya bekerja dan saya tetap bekerja. Saya tetap menjadi pedagang gitu. Nah, apa nih Mas? Ada usaha apa Mas? Ya, saya sama teman ada usaha buka satu kios hewan di Pasar Pasti Jogja gitu. Sama temen namanya Mas Dio itu, Dio Ferry. Mas Dio, ya. Usaha apa Mas? Ya. Nopo Mas? Itu Mas Dio itu kan buka usaha di Kucing, tapi ini beberapa bulan ini tutup karena situasi cuacanya tidak mendukung. Ya, kucing ras, ya? kucing ras. Ya. Tidak mendukung ya cuaca seperti ini Ya, Mas. Jadi tidak mendukung, jadi tutup. Selain itu usaha apa Mas? Ini yang luar Saya biasa. sama saudara saya ini 3 bulan ini saya membuat usaha kaos Pak, produksi kaos. Produksi kaos, sablon. Ya, jadi dari bahan mentah kaos, belum bentuk kaos, sablon. Bahan mentah. Ya, masih bentuk kain. Bentuk kain. Ya, saya pikir sudah kaos begini. Belum. Ya. Dari bahan mentah kain, terus kita buat kaos, terus kita sablon, kita serahkan kepada yang order gitu. Wah, keren ini ya, stroker keren. Jadi harus produktif, tetap produktif ya. Ya. Wah, luar biasa. Karena tuntutan, Pak. Saya tiap hari itu kan anak saya 2 sekolah. Itu kan harus uang saku harus. Iya. Terus masak untuk makan itu. Kan. Kalau saya obat itu kan ada yang BPJS. Yang didukung pemerintah itu. Itu manfaat bagi saya loh, ekonomi lemah seperti ini ya manfaat itu. Pemerintah itu programnya bagus. Menurut saya itu bagus. Jadi kalau periksa saya bisa ratusan, kalau BPJS saya gratis. Kita free ya. Ya, apalagi BPJS-nya itu kan BPJS pemerintah. Jadi saya ini tidak memikirkan hal itu. Mas gimana Mas yang lemah tadi? Saya kanan, Pak. Kanan. Bisa Mas naik. Oh. Nah, ini ceritanya gimana kok cuma hanya ini kanan ini kan saya awal tahun kemarin itu kan kecelakaan. Dulu sampai atas. Oh, sampai atas. Kayak normal gitu. Normal lah ya. Ya, awal tahun itu kan saya kecelakaan. Kecelakaan ditabrak mobil dari belakang terus. Waduh.
saya di ICU 3 hari di rumah sakit di Jogja. Ini dalam Kanan kondisi ya stroke, gitu sudah stroke, saya sudah stroke. Di kanan ini saya di pen platina itu 9, bahu saya 9. Ada 9 platina ini apa? Platina. Ini pen. Waduh, dalam banget ya Mas. Nah, terus kaki saya ini juga patah. Itu juga Kaki di pen juga? 1, tapi nggak apa-apa. Ya artinya ya kembali lagi ya kita harus menikmati ini lagi. Gitu. Itu waktu itu kenapa naik lagi jalan kaki? Enggak, atau saya naik motor. Oh, naik motor ini. Iya. Ini motor ini Mas. Motornya utuh. Motornya utuh. Utuh, tapi orangnya ya nggak utuh. Itu. Waduh. Orangnya nggak utuh itu. 3 hari. Saya di Setahun ICU ini. 3 hari. Waduh, iya. Hampir setahun ini. Oh. Mungkin di bulan Februari besok saya pencopotan pen yang bahu ya. Pencopotan pen. Kalau kaki sudah. Kemarin pas puasa itu dicopot. Oh, kaki. begitu. Mas, aku kemarin lihat foto Mas, lihat itu kok pakai bendera ini apa kaos ini nih bendera Jepang apa bendera apa? Nah, Mas? ini bendera Bergodo Nyutro di Bergodo Nyutro di Keraton Jogja. Karena bapak saya kan dulu di Nyutro, di prajurit keraton gitu. Di Nyutro itu. Ini lambang Ya ini bendera. Duojo namanya Duojo. Ya, kayak apa ya, kayak kesatuannya itu di Nyutro. Oh iya. Bapak saya kan dulu warna bajunya seragamnya itu kan merah kuning. Oh gitu. Ya ini sebagai Duojo saya mencintai keraton, mencintai bapak saya, menghormati bapak saya. Saya tak wujudkan ini gitu loh. Iya. Saya ingin membuat ini, kan istri saya buatkan yang seperti ini tapi lingkaran merahnya ini hitam. Karena kan ada merah itu ada hitam. Berarti orang-orang yang ngerti aja. Orang-orang yang ngerti aja. Jadi kalau... mungkin orang-orang keraton itu Duojo ala prajurit Nyutro gitu. Oh iya. Mas nggak pernah terjun langsung ya meneruskan bapak. Oke. Saya derek itu Kanjeng Jayaningrat. Oh ya, Kanjeng Jayaningrat ya. Mas. Sono Mas. Nah, niki apa tadi usaha udah terus ini. Nah, aku tanya nih Mas, untuk sampai saat ini masih cek dokter, minum obat, masih terus ya? Masih 1 bulan sekali saya masih sebulan sekali. 1 bulan sekali saya dokter saraf sama dokter dalam. Dokter saraf dan dokter dalam. Ya, saya cek darah, tetap cek terus. Dan minum obat nggak pernah berhenti ya? Ya, saya masih minum obat. Obat tensi saya masih, pengencer darah saya juga masih. Tapi ya kita harus menjaga pola lah. Menjaga pola. Yang jelas kan? Pola makan, pola pikiran kita, pola kehidupan kita. Pola pikiran, pola kehidupan. Ya, terus tidur jangan terlalu malam lah. Nah, tidur jangan terlalu malam. Jadi pola istirahat juga. Ya, itu jadi saya maksimal itu saya setelah isya, sholat isya sekitar jam 8 itu saya sudah ngantuk itu. Kalau saya sekarang sudah ngantuk. Dan saya harus cepet tidur gitu. Pokoknya kalau dulu sih sebelum sakit, sebelum menjadi penyinta seperti ini ya, saya tidur jam 1, jam 2 gitu. Biasa. Kalau tidur di bawah jam 12 saya pasti bangun, sulit tidur lagi. Tapi kalau sekarang jam 8 maksimal jam 9 saya bangun itu ya nanti sebelum subuh itu sholat subuh ya, saya pasti sebelum sholat subuh itu saya pasti bangun. Pasti bangun. Ya. Oh, jadi pola hidup harus kita kita jaga. Harus kita jaga. Dari pola makan, pola pikiran juga nggak boleh terlalu stres ya, jangan terlalu stres. Pokoknya kita jangan terlalu berpikiran aneh lah. Oh, iya. Semua harus buat happy, buat seneng. Buat happy ya, buat bahagia. Jadi saya mengalami saya hari ini punya uang, besok saya tidak punya uang. Terus bagaimana itu? Itu kan berpikir toh. Ya kalau saya santai wae. Yang jelas itu Tuhan itu Allah itu memberi rezeki kepada manusia. Itu pasti itu. Entah itu lewatnya apa pasti. Jadi kita yakin saja. Kalau kita tidak yakin kepada Tuhan, kepada Allah, ya sudah selesai. Lebih baik mati saja. Kita harus yakin itu. Mas, aku mau tanya nih, ada nggak sih komunitas stroke di Jogja, Mas? Ada. Di sini ada, namanya Jogja Stroker Club. Jogja Stroker
klub CSC itu. CSC. Ya, kebetulan saya sekretarisnya. Teman-teman CSC. Ya. Lo Mas. Ya. Oh, Masnya sekretaris. Ya, saya sekretarisnya CSC. CSC. Nah, ada Yastroki. Yastroki. Ya, sekretarisnya Yastroki di itu Pak Iskandar atau Pak Pepi nama Pak Iskandar. Iya. Kemarin saya juga ketemu Pak Suhadi dari Kresna. Pak Suhadi dari Kresna. Iya. Itu ketua harian Kresna. Itu Pak Suhadi adalah seorang motivator menurut saya. Itu bagus Pak Suhadi. Pelatihannya bagus. Memberi contoh-contoh latihan memang contoh latihan. Betul. Itu Pak Suhadi itu seperti itu. Kalau di JS itu kan ketuanya Pak Jati. Kalau Pak Jati ya Jati Suryanto, dari dosen UMY itu. Tapi kalau Pak Jati cenderung dia memberikan masukan hal-hal yang positif kepada pikiran kita, kepada tubuh kita. Itu bagus Pak Jati. Iya Mas, apalagi nih yang mau ditanya nih ya. Banyak hal yang mau digali dari Mas Ambar ini sebetulnya. Iya. Mas Ambar, ada pesan nggak buat teman-teman stroker di Nusantara di Indonesia, karena memang benar-benar nih stroke ini menjadi pembunuh nomor 1 nih setelah jantung atau gitu ya Mas. Ya. Nah, setelah mengalami pasca stroke, pesan apa buat mereka, buat teman-teman stroker ini Mas dari Mas Ambar? Kalau saya dalam pikiran saya Pak ya, kalau saya ketika ada penyintas atau orang yang sakit lagi bertambah, orang yang stroke, saya sedih. Cukup kita saja lah yang sakit stroke. Ini hanya stroke, harus kita lalui, harus kita jalani, harus kita terima. Betul. Apa adanya itu. Yang jelas semangat kita harus bangkit. Orang boleh mencibir kita, nggak apa-apa, silahkan. Tetapi saya yang paling tidak suka adalah stroke menjadi guyonan. Dalam sebuah event lawak, semoga gue stroke, semoga kamu stroke. Menurut saya itu kurang ajar itu. Yang guyonan seperti itu kan. Karena stroke itu bukan sebuah penyakit yang menular, kenapa menjadi guyonan gitu. Itu nggak benar menurut saya. Itu banyak itu pelawak-pelawak yang kalibernya bagus, nasional, guyonan seperti itu. Dan ketika ada guyonan seperti itu ya saya nggak suka itu. Iya Mas, pasti saya juga mendengarnya kurang enak didengar kayaknya. Bukan suatu penyakit yang menular, itu enggak, yang menjijikan tidak. Enggak. Dan orang stroke ini kita mau menerima pun tidak, tapi kita sudah menjadi disabilitas. Harus disabilitas gitu. Kita daksa itu. Iya. Saya di komunitas disabilitas di Jogja ini masuk karena saya merasa saya sekarang disabilitas gitu, dan saya daksa gitu. Fungsi tubuh gerak saya terganggu gitu. Tetapi semangat pikiran saya tetap jalan. Tetap jalan deh Mas. Yang jelas bangkit, harus bangkit. Semangat. Stroker harus bangkit. Ya, bangkit, semangat. Semangat. Nggak usah malu, nggak usah minder. Ya, itu nggak usah. Wah, setelah kita menjadi penyintas terus kita mengurung di dalam rumah, ketemu tetangga malu, itu nggak akan ada perbaikan kalau gitu. Kita tidak usah mengejar sembuh, nggak usah, tapi kita perbaikan saja. Udah. Nah, Mas Ambar, saya mau menyerahkan ini, ada pin resiko jatuh, memang jelas sih Mas, ini perlu nih buat kita kalau lagi di keramaian. Ya, dari sahabat teman-teman Kresna. Mas Ambar, saya pasangkan ya Mas. Boleh. Nyuwun sewu Mas Ambar. Nah, Mas Ambar, aduh. Mungkin sini. Takut kena lah. Gak apa-apa, ntar di ini diedit. Ini sip, keren. Ya keren, iya. Keren. Kita dibutuhkan untuk kalau kita lagi di jalan atau lagi di tempat keramaian Mas Ambar ya. Betul. Thank you. Ya. Salam Kresna dan salam
stroker harus bahagia. Oke.